Assalamualaikum, bertemu lagi bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, gaskeun bosku. Beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato saya tunggui. Ini momen Ustadz Das Latif lagi berbicara mengenai setelah selesai pidato Pak Prabowo ya bosku. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ya. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik. Tapi bagi orang beragama, pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Pencitraan itu kemunafikan ya bosku. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain, pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap, ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah. Ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam. Kalau nggak salah Pak Prabowo itu hijrahnya ke Jordania itu ya. Yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya ya bosku ya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya jangan kau diam anggota DPR, itu tugasmu menegur anggota DPR ya. Kalau untuk strategi dari pemerintahan ya, beda dengan keagamaan yang terdengarkan. Negur kalau berjamaah tidak dikatakan, "Oh imam salah kau," tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau," tidak. Tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur, tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja, tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap, tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian, setelah lihat pidato, andai saja saya boleh, mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau. Nah, ini saran dari Ustadz Das Latif terhadap Pak Prabowo ya. Itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila.
Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam. Jadi tidak boleh ya di negara kita ini tidak punya agama. Agama apapun yang penting punya agama. Nah, itu yang maksud dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya. Sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin. Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika. Ada kecenderungan hukum ini dipermainkan ya waktu berakhirnya rezim Mulyono ya. Pergantian pemimpinnya, tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh. Dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Tepuk tangannya, Bu. Bukan main ya bosku, itu semacam nasihat ya dari seorang tuan guru Ustadz Dasar Latif ya. Nah ini kita dengarkan bosku pidato berapi-api dari Bapak Presiden terpilih kita ya, Bapak Prabowo Subianto. Mari kita simak dan dengarkan baik-baik. Pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Itulah harapan kita ya bosku. Ya seorang pemimpin yang begitu, tidak seperti yang terdahulu. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, Betul. bebas dari kebodohan, Betul. bebas dari penindasan, Betul. bebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Awak kira semenjak waktu dia kampanye kan dia gayanya begini. Ternyata setelah udah jadi presiden nggak ada berubahnya ini Pak Prabowo. Berarti memang betul-betul lah ini memang Pak Prabowo ini ya. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita
Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, Iya. kita adalah sama-sama anak Indonesia. Politikan hanya sebatas perpolitikan, tapi kita memang sama-sama anak Indonesia, tujuannya untuk membangun kemajuan bangsa kita ya. Bertanding semangat, sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Oh, ini perlu disimak nih bosku ini. Ini cerita dari curhat ini. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Iya. Memang kebersatuan itu yang penting untuk negara kita ini bosku. Mengenai perpolitikan itu hanya semacam apalah ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Non-blok. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Ya. Sudah berkali-kali saya cadangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. Yeah. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Yeah. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Yeah. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Betul. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Yeah. Kita anti rasialisme. Yeah. Kita anti apartheid. Apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena ini sejarah ini ya bosku ya, sejarah ya. itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Amin, amin. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Allah. Harapan bangsa, betul. Pemerintah berdiri semua bosku ya. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita,
perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Perang yang tidak adil ya bosku ya. Ya, memang sedangkan Pak Prabowo aja mengatakan perang itu tidak adil, perang yang di Timur Tengah itu. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasruddin, Teku Umar, Cut Nyak semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar. Sampai berinding aku bosku mendengarkan pidato Pak Prabowo ini. Inilah harapanku seorang pemimpin presiden. Saham kemerdekaan dengan darah. Dan ada hal sebelum itu aku nggak nyoblos dia loh, tapi sebelumnya aku nyoblos bapak ini. Ternyata ya namanya politik ya bosku ya, kita punya hak masing-masing ya. Bukan main Pak Prabowo, tidak ada berubahnya bosku. Air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama Bung Karno yang telah memberi kepada kita ideologi negara Pancasila. Saya paling suka seorang pemimpin yang sayang dan cinta akan sejarah negaranya, apalagi pahlawan-pahlawannya. Ternyata Pak Prabowo sangat sayang pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Tidak lupa dia bosku. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya. Bukan main ini. Presiden Soeharto ini Pak, para kaum muda perlu mendengarkan ini ya. Nah, jadi jangan ada berpikiran negatif mengenai zaman Bapak Soeharto menjadi presiden kita dulu. Dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran, yang majemuk. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui di bawah pemerintah Megawati masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Karena sangat menghargai yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Betul. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat,
yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih Ya. juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu Covid, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, Termasuk. akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara. Mari kita bangun Indonesia Sepertinya waktu Bapak Prabowo menyebutkan mengenai Jokowi kok senyap semua ya. di Itu perasaan aku aja ya. atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Oke, demikian dulu video kita, reaction kita kali ini bosku ya. Komen yang cerdas dan beradab ya bosku, agar channel ini semakin berkembang. Inilah pidato pertama dari Bapak Prabowo, Presiden terpilih kita. Semoga amanah yang kita berikan sebagai rakyat Indonesia kepada dia menjadi amanah dan menjadi yang terbaik lah, dan demi kemajuan bangsa dan negara kita ini. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.